Kalau rusak diperbaikin, bukan diganti. Wah. Bener kan? Welcome to podcast Santu. Tetaplah santuy dan jangan gegabah. Bersama Bang Bari. Iya, Bari kemari. Coba kasih tahu Bapak, kenapa bisa dipanggil Bari itu, Pak? Bare itu sebutan apa ya? Abang bere-bere atau gimana itu? Bukan. Apa, Bang? Bare itu mungkin lebih ke sifat mungkin. Oh, Oh, sifat. Mungkin Sifat gimana itu Bari? bare itu panas. Panas. Oh, jadi iya. si Bari ini Hmm. sifatnya panas mungkin ya. Mungkin lebih ngambil ke bahasa desa bahasa desa Muara ini sendiri nih ya. Yang dimana kalau di Muara ini bahu namanya. Benar. Oh, jadi Bari itu bahasa desa Morenim ya? Ya, tapi diambil sebenarnya kan kalau bahasa Indonesianya bara kan. Iya, bara. Tapi ngambil apa namanya? Angka dari Muara ini jadi ujungnya Bare. jadi Ujungnya bare karena ngambil Ya. Tapi kan kita Ya. Kalau dia Morenim jadi kan? Ya. Jadi bare. 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 Berarti ya, bukan bare lebih ya? ke bare. Lebih ke bare. Jadi Bang Bare. Bang Oke, Bare. kita ucapkan terima kasih buat Bang Bare Bang Bare. yang udah berkenan hadir di podcast Santuy. Iya. Mungkin di sela kesibukannya ya. Ya. Karena Bang Bare ini adalah seorang ketua dari klub Vespa di Muara di Muara Enim. Ya, Apa namanya itu? Ya, salah satu klub Vespa di Muara Enim ya, Bang. Vespa Independen Muara ini. Wah, Vespa Independen Muara Enim. Kalau boleh tahu itu berdirinya dari tahun kapan itu Bang Bare? Vespa Independen Muara ini berdirinya di tahun 2015. Wah, udah lama banget itu ya. Lumayan. Kalau dari 2015 berarti berapa tahun itu? Udah 6 tahun. 6 tahun ya? Hmm. Wah, tepatnya berdiri pada tanggal berapa, bulan berapa itu? Kalau masih ingat, Kalau masih ingat itu. Ingat, pasti ingat. ya pasti. Wah, mantap. Vespa Independen Muara ini terbentuknya sebenarnya bukan di 2015 ya. Di 2014 sekitaran bulan November, bulan 11. Oh, November. Tapi diresmikan di 1 Januari 2015. Wow, jadi ngambil ke awal tahun. Benar. Itu kalau boleh tahu anggotanya itu apakah dari Muara Enim yang sekitarnya atau ada juga dari luar dari Kabupaten Muara Enim? Iya. Kalau untuk sekarang kita di dalam kota di Muara Enim sekarang. Oh, cuman buat yang klub-klub yang ada di Muara Enim ya. Ibaratnya tadi penyambungnya. Iya, ya. benar itu. Jadi kalau ada Vespa dari komunitas yang ada di misal di Jawa atau di pulau-pulau lain ya, mau berkunjung ke Muara Enim itu bisa lewat klub Vespa yang tadi ya. benar. Boleh. Jadi kan kalau slogan dari anak Vespa itu 1 Vespa 1 juta saudara. Jadi bagaimana kalau satu orang mempunyai 2 Vespa? Berarti 2 juta saudara. Ya? Kemungkinan. Bisa lebih. Bisa lebih. bisa. Oke, Bang Bare ini menjabat menjadi ketua Vespa itu dari kapan dan udah berapa tahun? Kalau saya sendiri menjabat di Vespa Independen Muara Enim ini biasa terbilang baru lah. Baru dari Karena pertama terbentuknya Vespa Independen Muara Enim ini diketuain sama Bang Muja. Oh, Bang Muja. Bang Muja. Iya. Selaku ketua Vespa Independen Muara Enim pada saat itu. Dan berjalannya waktu Bang Muja apa ya? Lebih ke menyerahkan wewenang itu. Lebih ke menyerahkan wewenangan. mungkin faktor usia atau ya. Kemungkinan. Ini juga kalau dari klub-klub ini ya, karena setahu orang namanya klub motor ini identik dengan kerusuhan atau dan sebagaimana itu ya. Nah, kalau untuk di klub Vespa Muara Enim ini apa sih tujuan dari terbentuknya klub ini? Di Vespa ini lebih ke solidaritas atau saudara. Lebih ke sana, lebih ke persaudaraan. Lebih ke persaudaraan. Jadi ini nih ada satu pertanyaan. Untuk apa ada perbedaan dari tahun dulu ya sampai tahun sekarang, baik solidaritas, siapa menyapa di jalan, ya
ya bentuk solidaritas lah. Apa sudah ada bentuk perbedaan dari tahun dulu hingga tahun sekarang ini? Nah, itu yang disayangkan sekarang ini. Ya kenapa itu? Coba cerita. Kalau dulu mungkin di tahun-tahun 2012 atau 2013 yang namanya Vespa ini kental ya. Ya asli. Dengan namanya persaudaraan. Ya, Asli. betul. Kenal nggak kenal di jalan pasti sapa. Pasti siapa ya? Nah, positif. Kalau kita lagi papasan, lambai tangan positif tuh. Ya betul, karena setahu saya nih ya, saya suka dengan komunitas Vespa ini ya, walaupun saya bukan anak komunitas Vespa, tapi pernah saya lihat di jalan itu ya, pernah kejadian itu ada Vespa mogok, padahal itu kenal juga enggak kan? Iya. Tapi dia sama-sama pakai Vespa. Sama-sama pakai Vespa, tapi yang bisa benerin itu rame, maksudnya itu saling tolong menolong gitu ya. Ya itu identik dari Vespa. Wah, Persaudaraan. Biasa. itu istimewanya anak Vespa Asli. ya. Benar. Berarti Lebih benar ke itu. persaudaraan. Satu Vespa, Sejuta saudara. Dua Vespa, 2 juta. Bisa lebih, bisa lebih. 3 Vespa, 3 Se-Indonesia saudara. Oh ya ini coba kita tarik ulur ke belakang ya. Bagaimana cerita Bang Bare ini bisa cinta banget itu sama satu kendaraan ini? Ya, betul itu. Pasti ada penyebabnya. Apa awalnya cuman iseng-iseng coba atau coba-coba jadi cinta benar? Ya, sebentar Jis. Ya. Sebelum dijawab, Apa? ini kan kita kan klub motor ini banyak kan? Ya. Benar. Ada klub motor Ya, CB benar. ya, CB, ada klub Maxi, Dixon, ya, berbagai banyak klub lainnya motor. kan. Itu kenapa lebih memilih Vespa? Awalnya sih bukan Vespa. Dulu sebelum Vespa aku hobi di sepeda. Sepeda. Wow. Tapi sepeda itu jenis apa itu? Ini sepeda modern. Oh iya. Seperti ngomong bukan merek lah. Iya. Satu produksi lah. Berjalannya waktu mungkin kisaran tahun 2012 awal saya pakai Vespa. Yang saya lihat itu ya tadi di persaudaraan, lebih ke keluarga mungkin kan. Keluarga. Ya. Cinta di Vespa itu pertama yang pasti satu Vespa saudara itu bukan hanya sekedar apa ya, kata-kata doang, bukan. Bener. Tapi nyata ya. Nyata. Asli bener. Itu yang gua rasain. Keren ya. Keren banget ya. Asli. Itu alasan tadi Bang Bare ini sangat dan lebih memilih dari klub Vespa tadi ya. Iya. Dan juga bisa kita lihat kan ini. Iya. Apa ini? Wah, ini apa ini? Ini sebuah emblem ya kan. Wah, emblem pin ya. Pin. komunitas. Iya, Wah, benar. keren banget. Mantap Bang Bare. Banggaan. Ya. Benar. Tapi untuk perjalanan nih, ya perjalanan bersama Vespanya ya touring udah kemana aja itu Bang? Kalau saya sendiri paling mainnya masih di Pulau Sumatera ya. Masih di Sumatera. Alhamdulillah kemarin mungkin 2 tahun yang lalu salah satu anggota PIM 2 orang ya udah tembus ke titik 0 kilometer Sabang. Itu menggunakan Vespa itu. Pasti. Wah, mantap ya. mantap. Memang besi tua itu luar biasa ya. Walaupun tua, wah, Tapi tenaganya gila. Tetap punya tenaga. Iya, bener lah. Nggak ompong tua-tuanya, nggak ompong. Nah, itu siapa yang tembus ke kilometer 0? Itu ada salah satu anggota saya yang namanya Bang Hari sama Bang Heru. Bang Heri sama Bang Heru. Halo, Hari, bukan Heru. Apa? Hari sama Heru. Kalau panggilannya di Heri. Vespa itu Mbah. Ya. Oh. Mbah ya? Mbah. Oh. Mbah sama siapa tadi? Heru. Wah, Mbah sama Heru. Halo, yang Halo nonton ini. ya. Wah, Jangan lupa subscribe. Skircap. Siapa? Skircap. Oh, skincare. Dari pengalaman touring nih, Bang. Apakah ada punya cerita menarik atau lagi di jalan pernah mengalami suatu insiden yang mungkin itu nggak bisa dilupakan itu? Positif lah itu kan Boleh namanya dong pengalaman kerja. ceritain dulu. Dulu kita pernah ngelakuin touring ke kota Bengkulu. Jadi
ketika pukul mungkin lepas maghrib lah, sudah maghrib Ya. berada di sebuah tempat yang mungkin banyak orang bilang rawan lah. Wah, itu rawan begal. Rawan begal. Karena tempatnya itu hutan sekaligus nggak ada penerangan. Oh, jadi total gelap itu ya? Nah, itu di daerah bilang saja ke Kepala Curup ya. Nah, Awal-awal suruh ya. itu kan udah terbilang tempat rawan. Sempat kita apa ya? Ditakuti Bukan ditakut sih. Kita dibilang sama masyarakat sekitar situ. situ bilangnya, "Dek, mendingan kalian balik arah aja. Karena daerah sini rawan. Kita aja yang orang sini asli nggak berani lewat sini." Udah diwanti-wanti sama masyarakat. Udah dibilang kayak gitu. Karena udah sering kebanyakan kejadian. Waduh. Tapi alhamdulillah dulu apa ya masih kalian terawas. masih Bang Mujan Masih di menjabat, bawah benang Iya. Mujan. Dia nasihatin kita kayak gini. Kalian nggak perlu takut, kita rame-rame. Jadi mungkin kemasan barang dikemas di tempat aman. tempat Lebih aman ya. kita terobos aja gitu. Wah. Jadi gimana itu? Suasana Sangat menegangkan. Aduh, pasti ya. Pasti, tapi yang namanya kita rame-rame enggak. Iya. Jangan ada yang berpencar. Jadi satu titik arah aja. Akhirnya tembus ke sebuah apa ya? Kabupaten, tepatnya di Lebong kalau nggak salah. Rejang Lebong. Rejang Lebong. Rejang Lebong. Rejang Lebong. Jadi itu selamat, nggak ada hambatan ya? Alhamdulillah nggak ada hambatan. Tapi untuk di jalan itu kan apa Vespa kalian ada penerangan? iya. Gimana ya? Apakah ada itu masalah mogok atau begitu lagi di perjalanan di tengah hutan mungkin tiba-tiba Vespanya mogok nggak bisa dibenerin, itu pernah nggak itu? Nah, itu asiknya di Vespa itu. Wah, jadi kalau pernah ya saya ngelihat quote di Instagram itu, kalau nggak trouble nggak asik kan? Benar. Oh, itu Ada bener ya? ada cerita di balik trouble. Wah, Bener ya? mantap. Kalau namanya touring kalau menurut saya sendiri ya enggak. Kalau touring di Vespa itu enggak trouble-nya, itu enggak asik. Karena di trouble itulah kita bisa tahu yang mana teman, yang mana lawan. Wah, masuk akal. Jadi Iya. di sebuah perjalanan itu watak teman itu terbongkar. Ya? Benar. Semakin jauh perjalanan kita, semakin tahu juga watak teman kita gimana. Berarti waktu saat touring itu kebongkar semua ya? Bongkar. Wah. Tapi alhamdulillah anggota PIM kayak gini semua. Masih kayak gini Kayak ya? gini semua. Kirain udah gini. Enggak. Sampai sekarang alhamdulillah masih kayak gini. Walaupun kebongkar semua ya. Sampai sekarang masih bertahan itu ya? Masih lah. Wah. Ya benar, karena di perjalanan itu emosi perjalanan ya tinggalkan saja, karena itu emosi perjalanan kan, bukan emosi ketika kita sudah sampai di rumah. Itu harus kita pisahkan. Yang namanya emosi pasti ada yang enggak. Ya, Yang namanya kita capek, terus motor sering mogok, apalagi temen yang tahu-tahu di belakang jalannya lambat. Iya. Tapi di sanalah kita bisa tahu, oh ini teman kita kayak gitu kan. Rasanya tadi ya, rasa Nggak- tolong menolong tadi. Nggak ada yang duluan, nggak ada yang akhiran, semuanya sama. Semuanya bareng berangkat. Bareng. Berangkat bareng, Pulang bareng. Wah. Keren banget nih. bareng, ya. Anak Vespa ini memang Vespa banget ini. Udah Bukan terbilang bukan keren. bukan pergi pagi pulang pagi. Pergi bareng, pulang bareng. Iya. Tapi untuk Mas Bare sendiri sampai sekarang masih ya nyaman ya terhadap dunia Vespa ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih nyaman, tapi karena mungkin dengan keadaan sekarang ya enggak. Lebih ke ya realistis lah. Kita masih jalin persaudaraan, tapi bukan berarti kita bisa seperti dulu sering berkumpul. Karena sudah ada waktu untuk keluarga. Oh, benar. Apakah Bang Bare ini suatu saat nanti ya mungkin ya? Mungkin. Kemungkinan apakah bisa stop atau meninggalkan dari klub Vespa ini? Kalau keinginan saya sih kalau bisa ya. Kalau bisa anak saya juga ikut main Vespa. Wow. Itu. Apa? Kenapa tuh? Kenapa? Karena apa ya? Di Vespa itu kita menemukan keluarga. Kalau bisa anak saya nanti bertemu juga keluarganya meskipun nggak saudara, tapi tetap jadi saudara. Meski gak saudara, tapi
tapi tetap saudara. Kalau pengalaman yang bikin Bang Bare ini merasa tersentuh, bahkan merasa miliki nih di keluarga Vespa ini, ada nggak itu? Yang bikin wah, Pasti. Dulu aku sebelum pakai Vespa mungkin dibilang orang nggak dikenal mungkin ya. iya. Bahkan apa ya, bisa dihitung dengan jari orang kenal dengan saya. Tapi alhamdulillah semenjak pakai Vespa, terharunya kayak gini ya. Vespa itu ketika kita sulit, dengan cukup bilang bisa bantu nggak, atau saya trouble di sini, nggak satu orang yang bakal nyaut. Pasti ramai. Pasti, ya. Apalagi di kontak kalau di HP bilang aja, Bang, tolong saya trouble di sini. Mungkin 3 orang, 4 orang, bahkan lebih yang datang. Wah, gila. Itu di Vespa itu persaudaraannya itu kental. Kental ya. Jadi itu yang membuat seorang Bang Bare ini sangat begitu apa itu kekeluargaannya di Iya. Vespa Iya. itu ya. Itulah berarti Bang Bare ini kenapa tetap nyaman di Vespa, karena persaudaraan itu ya. Nomor 1 itu persaudaraan. Kalau selain ini kan tadi kan flashback ke belakang tadi, Bang Bare sempat main sepeda nih tadi ya. Itu di sepeda itu apakah ada komunitasnya juga atau cuman hanya sekedar ya main-main biasa gitu? Bukan komunitas sih, lebih ke bener main-main biasa. Mengisi waktu luang. Tapi berjalannya waktu, kayaknya sepeda itu terlalu apa ya, menurut saya bukan lebih ke hobi, bukan ya enggak. Tapi lebih ke mengisi waktu luang. Mengisi waktu doang, waktu luang aja. Olahraga ya, olahraga. Olahraga aja. Tapi kenapa nih bisa kenal dengan Vespa? Awal mulanya apa? Ada temen yang pakai Vespa atau gimana gitu? Coba cerita, Pak. Awal mulanya sedikit curhat lah ya, enggak. Awal mulanya ya kita nongkrong doang. Tapi pas kita lihat Vespa dalam keadaan mogok, terus rame yang datang, bukan rame cuma lihat doang, Ya, bukan. tapi Rame-rame ngebantu. Nah, di sana aku ngerasa sepertinya main Vespa itu lebih ke apa ya? Susah senang bareng kayak gitu. Iya, Seperti Mantap. mendapatkan sebuah keluarga baru. Iya. Jadi otak ini pikir, oh, kayaknya main Vespa itu lebih asik daripada main yang lain. Wow, lebih asik daripada main cewek ya. Iya. Wah, keren. Itu awal mulanya Bang Bare bisa dapatin satu Vespa pertama itu gimana, Bang? Apakah Awal ada... mulanya ya, pertama awal mulanya itu niat di hati ini memang pengen main Vespa kan. Terus ketemu ke rumah Bang Muja. Ke rumah Bang Muja, terus saya bilang kayak gini, Bang, saya pengen main Vespa kayak gitu. Bang Muja nggak langsung bilang iya, enggak. Tapi Bang Muja bilang kayak gini, yakin kamu mampu main Vespa? Itu akhirnya setelah dia bilang yakin mau main Vespa, aku pulang, belum bilang iya belum. Jadi aku pikir dulu di rumah, main Vespa. yakin nggak? Yakin nggak? Kok pertanyaannya itu sulit ya nggak? Yakin nggak? Keesokan harinya datang lagi, Bang, aku pengen main Vespa lagi, main Vespa kayak gitu ya. Coba pikirin lagi ya kan. Vespa ini bukan kayak motor lain ya kan. Vespa ini sering mogok. Vespa ini berteman dengan oli. Yang pasti kan. Pasti kucel ya. Pasti kucel. Terus aku mikir kayak gini. Yang namanya barang itu kalau rusak diperbaikin, bukan diganti. Wah, Benar kan? benar itu. Kalau ada masalah, ya itu lebih baik diperbaiki. Diperbaiki. Ya. Bukan Jangan malah cari diganti. baru. Waduh. Benar. Mantap. Jadi itu lebih ke motivasi ya, untuk biar bisa meyakinin bahwa Vespa itu asik lah ya. Ya. Pas saya bilang kayak gitu, saya bilang kayak, saya udah yakin Bang main Vespa gitu kan. Pas gue bilang saya yakin main Vespa, terus Bang Muja bilang kayak gini, ya udah kalau kamu memang pengen main Vespa, nanti abang cariin kayak gitu. Kelang besoknya, pertama sekali
seumur hidup saya naik Sespan, Vespa gandeng. Oh, Vespa gandeng itu pertama ya? sekali. Wow. Gimana itu sensasinya, Bang? Bukan, Sespan itu yang kayak gimana itu, Bang? Coba Vespa jelasin itu dulu. yang Vespa yang ada gandengannya, Oh. yang ada tempat duduknya di samping. Kayak ini ya, kalau di tempat kita itu kayak motor becak gitu. Ya bentor-bentor. Bentor ya. lebih Becak kayak gitu. motor itu ya. Tapi modifikasinya beda ya? Beda. Jadi sebelum saya naik Vespa standaran, yang pertama sekali gue naikin ya kayak gitu, Vespa Sespan. Itu kalau sering di jenisnya apa itu, Bang? Vespa kayak itu, modifikasi itu? Atau Vespa Mungkin- modifikasi atau Vespa Bisa apa? masuk di modifikasi juga, bisa juga masuk di ekstrim ya. Oh, ekstrim. Ya? Bisa juga masuk di ekstrim. Dan akhirnya pertama sekali Vespa yang saya punya bukan yang standaran, tapi yang bisa disebut ekstriman yang panjangan. Oh, panjangan ya? Panjangan. Itu berapa meter, Bang, panjang? Kemungkinan 3 meter lah. Wow, gimana itu, Bang? 3 meter ya. 3 3 meter. meter. Gimana itu, Bang? Jalanannya itu gimana, Bang? Jadi kalau masuk gang harus ada yang bantuin belakang. Aduh, Lari kayak aduh, gitu. aduh. Jadi betul-betul nggak bisa sendiri kalau gitu ya. Nggak bisa. Waduh. Kalau pulang, makanya kalau pulang kan itu kan ekstriman lebih ke knalpot yang duk 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 kayak gitu kan. Jadi kalau pulang jam 11 malam itu, kalau udah masuk aja gang rumah itu, warga itu udah bangun semua. Jadi harus betul-betul dimatiin. Makanya sering capeknya karena dorong lah. Bukan itu saya tuh nggak kepikiran gimana kalau tiba-tiba nih ya. Di ceritanya nih tiba-tiba hujan terus banget itu kan. Nah, di situ jalan nggak kelihatan Mungkin. dan mau masuk gang itu. Posisinya sendirian. Wah, itu gimana itu? Iya. Ya kemungkinan saya pinggirin dulu aja dulu Wah, Vespanya. dipikirin nggak cepet dimasukin. Paling tutupin aja dulu mesinnya, pulang deh gua. Nggak takut hilang itu apa? Alhamdulillah di Vespa ini enaknya kayak gini ya enggak. Siapapun yang mencuri Vespa, sejauh apapun perjalanan Anda, insya Allah pasti banyak yang bakal mencari Anda. Wah. Benar. Karena ya di Vespa itu kan karena satu Vespa itu sejuta saudara. Satu aja kita bilang, tolong bang, Vespa saya hilang ini dengan ciri kayak gini. Kita sebarin luas aja. Insya Allah seluruh Indonesia juga bakalan tahu. Ya, karena di seluruh Indonesia ini rata-rata itu setiap kota itu udah ada komunitas Vespa ya. Pasti. Gue rasain. Nah ini yang pertanyaan saya ini ada isu-isu ya. Ini saya pernah dengar atau enggak, kalau nggak salah saya pernah baca di sebuah artikel yang di share di Facebook ya. Itu ada yang namanya trouble atau clash lah ya antara Vespa dengan ada yang namanya itu Vespa rongsok itu. Itu gimana itu bang nanggepinnya itu? Kalau aku sih bilangnya apa ya? Kalau masalah clash sih mungkin enggak ya. Itu lebih ke pendapat masing-masing lah. Oh, lebih ke individu ya. Lebih ke pendapat Karena masing-masing. baru-baru ini ada yang viral di TikTok itu masalah Vespa rongsok itu. Oh, iya. Kalau nggak tahu juga sih kalau di TikTok masalah yang Vespa rongsok itu. Tapi menurut gua meskipun mereka pakai Vespa rongsok atau ekstrim atau standaran, Selagi mesinnya selaginya kanan. mesinnya kanan, selagi dia pakai Vespa, mereka masih tetap saudara saya. Mantap. Kayak gitu. Untuk itu lebih ke pandangan ya, untuk masalah Vespa ekstrim tadi ya, Vespa rongsok tadi ya. Ya mungkin itu lebih ke kita kan berpikir kayak mungkin ada orang berpikir Vespa standar lebih asik. Mungkin juga ada berpikir ya Vespa ekstriman lebih asik gitu kan. Iya, benar. Saya nggak bilang itu Vespa gembel, nggak. Itu lebih ke jiwa mereka lah kemungkinan kayak gitu. Kalau yang ini ada di mungkin ini yang keluaran terbaru ya, itu yang lebih tren itu Vespa Matic gitu. Ya Vespa Matic. Itu gimana? Apakah ada ketertarikan terus? Iya, apakah ada tertarik dibanding dengan Vespa klasik? Kalau pribadi saya sendiri sih, saya kurang kalau di Vespa Matic tuh kurang ya enggak. Terutama di Vespa Matic itu ya namanya mesin udah modern. Mungkin kemasannya sama. Iya. Dari bodi juga mungkin terbuat dari besi juga. Kan? Tapi cara kita memakainya itu udah berbeda. Sensasinya Sensasinya yang juga jelas berbeda. nggak ada trouble ya. Kemungkinan. Karena Pasti tadi kan dong. sempat tadi dibilang kalau nggak ada trouble Nggak nggak sih. sih. Iya. ya Benar. kita juga lihat rinsa harga Vespa Matic, wah lumayan gitu. Tapi jangan salah Dengan loh. keadaan kita yang gini kan. Klasik sekarang untuk tahun-tahun sekarang ya enggak lebih menggila.
Lebih menggila ya. Iya, harga Vespa klasik. Tapi saya cari nih pas di Google kemarin masalah Vespa itu, semakin Vespa itu kelahirannya semakin tua, semakin mahal ya bang. Benar. Wow. Jadi kita dari tadi kan cerita mulu, Jis. Iya. Minumnya nggak ditawarin. Aduh, yang saya sudah mau habis nih. Minum bang. Minum bang, nggak Makan, apa-apa, Bang. dibikin santuy aja bang. Karena ini di podcast santuy. Makan, Bang. Makan bang. Atau barangkali habis ini mau makan? Ya. Boleh. Ya tadi kita udah nyiapin prasmanan ya di bawah. Oh, Ya ini nggak bisa asik. di sini. Ya. Jadi pengen cepat selesai nih acara biar cepat makan. Di bawah pras kampung duanya mana nih? Oh. Nggak boleh. Tapi sebelum kita lanjut ke pembicaraan selanjutnya, kita harus terima kasih dulu nih pada kru-kru ini. thank you. Ada Yengki dengan Sadam. Terima kasih ya. Ini Yengki dan Sadam ya. Ya. Yang jadi Terima kru kasih kita malam ini. sudah mengondisikan lah. Biar lebih santai lagi, nggak apa-apa sambil ngerokok. Ya, sambil ngerokok. Biar lebih asik ya enggak? Ngerokok. Biar lebih asik ya. Meskipun kita masih belum di endorse ya. Ya, Biar Ini, lebih asik ini belum ya. di endorse. Dari apa ini rokoknya? rokok. Rokok Surya Gudang Garam. Wah, konsumsi gimana ini? Memang rokok tiap hari ya? Bener, rokoknya anak muda. Sebenarnya kita ini belum di endorse loh, Jis. Ya, tapi Tapi Tetet. kalau mau ngendorse, ya nggak apa-apa. dengan senang hati. Dengan senang hati. Karena kan podcast ini kita santai. Iya, buat nambah biaya produksi. Iya. Kalau ada bintang tamu nanti kan kita suruh ngerokok. Meskipun bintang tamu nggak ngerokok, kita paksa ngerokok. Harus ngerokok nih, ngerokok nih. Enggak ngerokok nih. Wah, nggak boleh bang, Nggak pelanggaran boleh. HAM itu. Oh iya. Ya, jadi gimana ini Surya? Pak Surya ini. Jadi, Hai bang, gawat ini bang. Inilah memang kawan saya satu ini bang. Karena Jis, bukannya apa Jis ya? Iya. Ini kan meja kan masih kosong Iya. tadi kan. Kalau ada brand-brand sini, Kan enak gitu kan. Iya, Misalnya ngeliatnya. tadi di sini ada merek kopi Iya. ya kan. Gak apa-apa sekelas kopi-kopi yang ada di Muara ini. bener. Justru lebih lebih apa? nikmat ya kalau Nikmat kopi. mana sama mau rumah? Nikmat rumah. Lupa kisah sama Bang Bare. Oh iya. Ya, lanjut kembali ke laptop kan. Kembali ke Bang Bare. Oh, kembali ke ke laptop. Bang Bare, bukan. Ke laptop operator, Bang. Ya. Ya. Jadi bikin santuy aja lah bang. Karena podcast ini ajang kita menyampaikan aspirasi. Benar. Karena kalau kita di sini kan disinilah tempatnya kita menyuarakan suara rakyat. Ya benar itu. Waduh, jangan bahas itu. Ya, kembali ke Bang Bare. Ya kembali ke Bang Bare. Untuk Bang Bare sendiri nih ya, Hmm? apa memiliki harapan kedepannya untuk produksian Vespa dari pabriknya, atau pengen Vespanya langsung diproduksi modifikasi, atau lebih ke tetap Ya. circle-nya kayak gini bang, atau gimana bang? Kalau pendapat saya sendiri sih, kalau yang pengen produksi Vespa itu pengennya meski apa ya, masih kayak gini ya enggak, Yang lebih aja. standar aja. Dan yang pengennya juga sih kalau bisa yang klasik yang tahun tua diproduksi lagi. Oh iya ya, bisa. Itu yang tahun tua itu masih bisa diproduksi ya itu. Misalnya itu udah ini Vespa yang paling tua itu tahun berapa itu? Iya bang. Vespa yang paling tua itu mungkin ke lebih ke berapa abad yang lalu mungkin kayak gitu kan. Wow. Di Vespa itu. Kalau yang Vespa yang kita tahu yang dari berabad yang tahun yang lalu ya, apakah itu Vespa sejenis itu masih bisa diproduksi di masa sekarang yang modern ini? Kemungkinan Mungkin aja bang. kembali ke produsennya aja, gitu kan. Kan kalau zaman dulu kan mungkin dari segi mesin, teknologi mesinnya ya, itu kan masih jadul kan. Iya benar. Nah kalau produsen motor pada tahun sekarang ini mau memproduksi yang seperti yang tahun-tahun tua itu, berarti harus menggunakan mesin jadul lagi tuh. Apa lebih mesinnya di upgrade juga bang? Mungkinan dikemas lebih modern lagi, Iya. tapi bukan berarti menghilangkan Ciri khas Vespa yang Oh, mungkin dengan bodinya, desainnya ya, mungkin Bang. mesin baru tapi Desain. bodinya tadi desainnya desain lama gitu ya. Oh, benar. lebih klasik lagi ya. Bisa. Untuk Bang Bare nih Bang, kalau Ya. untuk harapan kedepannya nih buat klub
Vespa PIM ini ya, yang di Muara Enim itu kira-kira apa sih harapannya ke depan buat PIM ini? Harapan saya untuk PIM makin maju lagi, makin lebih dikenal lagi, makin memberikan dampak yang positif ke depannya, dan mudah-mudahan PIM ini tetap jalin silaturahmi, tetap kumpul, dan semua anggota itu tetap ada kayak gitu. Harapan saya itu, meskipun nanti kita udah tua semua, ya kalau bisa anak-anak kita yang lanjutin ya kayak gitu. Benar. Nggak ada matinya. Ya jangan sampai putus lah. Regenerasi lah ya. Iya. Iya, sampai ke anak-anak kita nanti ya jangan sampai mereka nggak saling kenal kan. Mungkin ada tim The Reborn. Wow, bisa. Semoga Depannya kan. semoga saja lah. Kalau untuk ini Bang, closing statementnya nih buat anak-anak muda nih yang milenial ini ya, buat yang anak-anak Vespa yang milenial lah, mulai tertarik dengan dunia Vespa, mulai mungkin pengen kenal. mungkin kebanyakan ya, tapi nggak seluruh anak-anak muda ini yang baru mengenal Vespa ini, khususnya yang baru mengenal Vespa ya, itu rata-ratanya suka Vespa itu karena lihat-lihat di sinetron barangkali ya, atau di film-film drama, karena keromantisan itu ya mungkin ya. Nah, coba nih Bang dikasih pesan atau edukasinya buat mereka nih. Jadi pesan saya buat yang baru kenal Vespa atau baru main Vespa, jadikan Vespa itu hobimu, bukan sekedar gayamu. Wah, jadi gitu ya. Bener. Artinya gimana itu? Ya, coba. Jadi dalam artinya, kalau main Vespa itu jangan sekedar buat gaya-gayaan, buat musim-musiman, buat penampilan. Kalau sekarang lagi musim Vespa ya naik Vespa, kalau musim naik sepeda ya naik sepeda. Dalam arti kalau memang suka di Vespa, jadikan hobi. Dari tahun ke depan sampai tua masih di Vespa kayak gitu. Jadi jiwa Jadi- Vespanya tadi, Vespa is my life. Oke. Vespa is My life, my home, my home, my home people. Vespa, My heart. My heart, Vespamu itu hidupmu. Vespa tuh pacar kedua ya, ada istri kedua. Mungkin. Mungkin. Tapi jangan dibilang sama istri pertama. Berabe urusan. Kalau dia nonton ini gimana ini? Hah? Kalau dia nonton ini gimana? Dibisikin aja. Dibisikin aja ya. Jadi itulah pesan-pesan terakhir dari Bang Bukan Mare. pesan-pesan terakhir, bukan pesan terakhir. Lebih ke apa? Bukan pesan terakhir. Mungkin ya, ini saya mewakili kru ya Bang ya, sekaligus mewakili Ajis lah ya. Mohon maaf karena Ajis ini kalau udah sekitar jam-jam kayak gini ya, memang Agak ngawur. agak ngawur. Udah jamnya. Iya udah jamnya. Tadi udah minum obat kan? Soalnya tadi obatnya habis mah. Cuma dikasih paracetamol aja tadi. Teng. Produk loh. Jadi itulah untuk apa? Lebih ke pesan moral lah ya. Iya. Pesan-pesan buat ya yang baru pengen kenal Vespa, yang baru pengen beli Vespa, ya intinya ke Vespa lah. Ya itulah pesan-pesan dari Bang Mare. Ya, selaku dari ketua PIM ya. Selaku ya ketua PIM lah. Selaku ketua Vespa Independen Muara ini. Wah. Terima kasih ya Bang. Terima kasih Terima udah kasih, berkenan hadir. Minumnya habisin dulu ya. Terima Nanti kasih pas juga. badannya ambil di Ya, bawah. benar, jangan lupa di subscribe. Subscribe. Sukrop. Ya, Bro. jangan lupa share ke kawan-kawan sekitar. Jangan Sherlock, kita Jangan nggak share butuh. dong, karena kami nggak pengen ke rumah kamu. Kita butuh di share ya, biar kita bisa share. sharing. Iya benar, bukan Sherlock lagi. Bukan Sherlock lagi ya. Di part 1 kemarin udah dikasih tahu. Iya, udah. Masih ada yang Sherlock gitu. Iya. Di episode kali ini apa? Sharing ya? Sharing ya. Bukan Sherlock. Bukan Sherlock. Iya. Mungkin itu aja ya. Iya. Buat kalian yang pengen request nih ya, Iya. kita habis ini mau ngundang siapa lagi nih? Ini udah Iya. kita datangin ketua Vespa ya. Bisa di kolom komentar. Iya. Kalau kasih ada tahu. recommended dari kawan-kawan untuk podcast sama ini aja Bang Ya. ya. Langsung saja bisa
Bisa apa? Bisa apa? Bisa. Pokoknya ya bisa. Terus juga pantengin terus lah podcast santuy. Bukan cuma di YouTube adanya, di Anchor juga ada, di Spotify juga ada, di Google Podcast juga ada. Pokoknya di Instagram juga. Itu di linknya di deskripsi ada. Tinggal klik di situ, semua ada link. Oke. Intinya seluruh platform yang ada di internet itu kita sudah masuk semua ya. IG-nya podcast santuy apa ya? Saya lupa. @podcast santuy _me. Jangan lupa di follow. Oke saja. Oke, bersama saya Amar Dan saya Aziz Bojes. dan bintang tamu kita Bang Barenya ya. Iya. kami mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Vespa, sejuta saudara, motor tua, wani gaya, tampil modis, kami tetap eksis, solidaritas ala anak skuter. Tak peduli semua omongan orang, sing penting bareng-bareng